Jika Fatihah dimulainya bukan dari bismillah, melainkan dari alhamdulillah, maka ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, jadi begini, bagi orang yang baca Fatihah dari yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ayat ketujuhnya itu suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Jadi pas di lapan suratal ladzina an'amta alaihim jangan berhenti. Jadi suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nah, adapun orang yang baca Fatihahnya dari alhamdulillah, maka ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi ayat keenamnya suratal ladzina an'amta alaihim berhenti. Ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi mau yang baca dari bismillah, mau yang baca dari alhamdulillah, itu sama-sama 7 ayat. Hanya saja kita harus konsisten. Ketika kita bacanya dari bismillah, maka pas ayat suratal ladzina an'amta alaihim jangan berhenti. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim sampai situ. Waladhdallin sampai situ ya, jangan berhenti. Tapi kalau bacanya dari alhamdulillahi rabbil alamin, maka pas ayat suratal ladzina an'amta alaihim 6 ghairil maghdubi alaihim itu 7 ya. Jadi terserah mau baca dari yang mana, tapi kita harus konsisten. Jadi kalau aksesorisnya Honda, ya mestinya Honda. Kalau aksesorisnya Yamaha, ya mestinya Yamaha. Itu yang efektif dan efisien. Itu lebih baik ya. Nah, itu mengenai bacaan. Walaupun memang di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan baca Fatihah misalnya bisa dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa dibaca Hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Itu diungkapkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir. Banyak, yang penting tahu ilmunya. Namanya ada qiraat sab'ah. Tadinya qiraat 50, qiraat 20, qiraat sab'ah, qiraat 7. Ya. Itu mengenai bacaan. Kemudian di dalam Fatihah juga ini mencakup ya wahya mustamilatun ala arba'ati anwa'in. Jadi Fatihah itu mencakup 4 macam keilmuan ya. Ahaduha ilmu usul. Yang pertama ilmu usul, ilmu teologi, akidah. Ya, itu waqad jami'at al-ilahiyatu fil alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sifat-sifat ketuhanan ya mengenai Tuhan, ilmu usul itu terkumpul di dalam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, itu berbicara tentang ilmu usul, ilmu ketuhanan. Jadi di situ alhamdulillah segala puji milik Allah, maka alhamdulillah tidak boleh ditambahin dan dikurangi. Misalnya budaya di kita alhamdulillah pakai banget atau alhamdulillah jasa. Begitu dapat sesuatu, oh alhamdulillah sekali, oh alhamdulillah banget, oh alhamdulillah jasa kalau bahasa Parung. Nah, itu jangan sampai ditambahin seperti itu. Jadi alhamdulillah ya alhamdulillah itu menunjukkan ini mengenai sifat ketuhanan. Jadi segala puji milik Allah, kalau kita uraikan ada 4. Ada qadimun li qadimin, Allah memuji kepada Allah, la ilaha illa anna, tidak Tuhan selain aku. Ada Allah memuji kepada hambanya seperti memuji kepada Nabi Muhammad, amanar rasulu bima unzila ilaihi, Nabi Muhammad menambahkan wal mu'minun. Itu Allah memuji hambanya. Ada hambanya memuji Allah, alhamdulillah. Ada hambanya memuji hambanya, hakikatnya memuji Allah. Kita mau nyanjung teman. Nah, semua itu ada di dalam alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, yang menciptakan dan memelihara alam. Rahman Rahim, pengasih penyayang. Maka idealnya sebetulnya pas baca alhamdulillah itu harusnya digabung dengan Rahman Rahim, karena Rahman Rahim itu sifat. Mensifati Rabb. Segala puji milik Allah, pencipta, pemelihara alam, yang maha pengasih dan penyayang. Idealnya seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Kenapa harus digabung? Karena Rahman Rahim itu kata sifat, mensifati Allah. Di mana sifat tidak bisa dijauhkan dengan mausuf. Garam dengan asinnya tidak bisa dipisahkan. Makanya idealnya itu bacanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ngikutin lafaz nih, ihdinas siratal mustaqim as-sirata. Karena as-sirata di situ jadi objek. Ihdina fi'il fa'il. Fi'il fa'il objek baru kalimat. Ihdinas siratal mustaqim as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idealnya seperti itu. Jadi ada cara wakofnya ya. Walaupun itu yang diputus-putus nggak ada salahnya. Ya. Yang jelas itu mengenai bacaan. Tapi di dalam Alhamdulillah sendiri, di dalam Fatihah sendiri, jadi terbagi kepada 4 disiplin ilmu. Ilmu akidah. Kemudian wanubuati, sifat kenabian tersirat di dalam kalimat alladzina an'amta 'alaihim. Jadi Tuhan yang telah memberikan kenikmatan kepada mereka, di situ nabi, rasul ya. Wa darul akhirah dan wilayah akhirat. Fi maliki yaumiddin, berbicara tentang urusan akhirat, darul akhirah itu didapat di dalam lafaz maliki yaumiddin. Nah, wasaniha yang kedua itu ilmu furu. Jadi di dalam Fatihah itu ada ilmu furu, ilmu fikih. Ya wa'adumuhu al-ibadatu. Ya paling agungnya adalah ibadah ilmu furu itu. Nah, di dalam ilmu furu itu satu ada namanya ilmu maliyatun. Jadi mengenai berbicara tentang harta. Jadi ibadah yang lebih dititik beratkan kepada harta. Itu ibadah maliyah. Kemudian ada badaniyah, ibadah yang dititik beratkan kepada badan. Dan yang selain dari itu yaitu membutuhkan kepada kehidupan, yakni muamalat ya, wal munakahat ya. Jadi mengenai interaksi sosial, kemudian munakahat ya. Jadi wala budalaha min ahkami allati taqdiha al awamir wan nawahi. Jadi wala buda, mau tidak mau di dalam ilmu muamalat dan munakat itu ada perintah, ada larangan. Dan yang ketiga bagian dari Fatihah, ilmu dalam Fatihah itu ilmu tahsil kamalat. Jadi ilmu kesempurnaan, yaitu ilmu akhlak ya, berkaitan dengan akhlak, istiqamah, thariqah ya. Di dalam itu ila zalika isyarahnya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wa qad jami'at asy-syari'atu kulluha fi shiratal mustaqim. Jadi terkumpulnya syariat di dalam kalimat shiratal mustaqim. Dan yang keempatnya adalah ilmu qisas, ilmu qasas wal akhbar. Jadi mengenai berbicara sejarah. Jadi ringkasnya begini, dalam Fatihah itu mencakup di dalamnya ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, dan kemudian munakahat dan muamalat ya. Dan keempatnya adalah mengenai sejarah orang-orang terdahulu. Itulah sekilas mengenai Fatihah, baik dari sisi baca dan isinya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan Fatihah. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.